KPP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Lutheran. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Taman Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel. Disinilah tempat Yesus berdoa bersama para muridnya untuk yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Berdasarkan informasi dari Perjanjian Baru, Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya sering berkunjung, yang mana memudahkan Yudas Iskariot untuk menemukan Yesus pada malam penangkapannya. Di Taman Getsemani saat ini masih terdapat banyak pohon zaitun yang sudah sangat tua. Bahkan ada yang berusia mencapai 2000 tahun. Banyak yang bilang pohon-pohon zaitun ini tidak akan mati, kecuali dengan ditebang atau dibakar. Boleh dikatakan bahwa pohon-pohon zaitun ini adalah saksi hidup Yesus dan murid-muridnya yang dulu sering datang ke tempat ini. Jika pohon-pohon ini bisa berbicara, mereka akan menceritakan kisah penangkapan Yesus di taman ini. Demikian yang disampaikan oleh Profesor Jerias Farah, tour guide kami yang adalah seorang ahli arkeologi Biblika. Tepat di samping taman ini terdapat gereja Katolik yang dinamakan Gereja Segala Bangsa karena dibangun oleh 12 negara di dunia yang kemudian ditandai dengan lambang-lambang dan kubah gereja. Selain memiliki nama sebagai Gereja Segala Bangsa, gereja ini juga dikenal dengan nama Basilica of Agony, yang berarti penderitaan. Oleh karena itu, interior gereja ini berkesan agak gelap, guna disesuaikan dengan arti nama gereja tersebut. Karena letaknya di Taman Getsemani, gereja ini biasa juga disebut Gereja Taman Getsemani. Taman Getsemani dan Gereja Segala Bangsa adalah sebuah situs gereja Katolik yang dijaga dan dipelihara oleh para biarawan Ordo Fransiskan yang memang diberikan amanah khusus dari Vatikan sebagai ordo penjaga Tanah Suci. Di dalam gereja ini terdapat batu karang yang dipercayai sebagai tempat di mana Yesus berdoa pada malam terakhir. Batu karang ini sering disebut sebagai batu sakrat maut. Batu ini diyakini merupakan tempat Yesus berdoa dalam sakrat maut sampai berkeringat darah, sebelum dikhianati oleh Yudas dan ditangkap para serdadu. Berdasarkan Injil Lukas bab 22 ayat 43-44, di sana Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal sebagai hematidrosis. Selamat datang di gereja Taman Getsemani Yerusalem. Misa hari ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes Hendrikus Kulawan, Ketika kami berkunjung ke sana pada akhir Januari 2024, beruntung sekali tidak begitu banyak peziarah yang datang. Oleh karena itu, kami dapat merayakan misa di sana. Perayaan Ekaristi dipimpin langsung oleh Romo John Hendrik Klau, pastor pendamping rombongan kami. Suatu pengalaman yang begitu mengagumkan dapat merayakan Ekaristi langsung di tempat di mana Yesus berdoa sebelum penangkapannya. Taman Getsemani terletak di kaki Bukit Zaitun, di balik bukit di seberang lembah Kidron. Salah satu pesona Taman Getsemani adalah letaknya yang berhadapan langsung dengan kota Yerusalem lama. Ketika tengah berdiri di taman ini, kita bisa langsung melihat ke kota Yerusalem lama. Mengunjungi Taman Getsemani di Yerusalem adalah pengalaman yang sangat berkesan dan penuh makna. Saat saya berjalan-jalan di antara pohon zaitun yang kuno, saya bisa merasakan aura ketenangan dan keagungan yang memenuhi udara. Sentuhan sejarah yang menyelimuti tempat ini membuat saya merenungkan momen penting dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu awal kesengsaraannya yang begitu mencekam namun dengan berani dihadapinya.
Melangkah di tanah yang dipercaya menjadi tempat di mana Yesus berdoa sebelum penangkapannya. Saya sungguh merasa terhubung secara spiritual dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu. Keindahan alam dan suasana yang hening membuatku merenungkan makna dari pengorbanan dan pengampunan. Selain itu, merayakan misa di gereja segala bangsa, yang terletak di Taman Getsemani, merupakan pengalaman rohani yang menggetarkan. Menghadiri Ekaristi di tempat yang dianggap sebagai tempat Yesus berdoa membuatku merasa sangat dekat dengan sejarah dan tradisi iman Kristen yang sejati. Suasana yang khusyuk dan penuh semangat di gereja ini menguatkan iman dan membuatku merasa terhubung dengan umat Katolik dari berbagai belahan dunia. Keseluruhan pengalaman ini memberikan kesempatan untuk merefleksikan dan menguatkan iman Katolikku, dan memperdalam pengertian akan makna keselamatan bagi umat manusia di dalam Sang Kristus. Taman Getsemani dan gereja segala bangsa adalah tempat-tempat yang membangkitkan rasa hormat dan rasa syukur akan peristiwa-peristiwa sakral di dalam sejarah keselamatan. AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Taman AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Taman Getsemani adalah sebuah AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. KPP ada Gereja Protestan. Di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik.